Materi himpunan. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran yang menggunakan aplikasi YouTube, WhatsApp Group, peserta didik dapat mengetahui pengertian himpunan, anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, dan beberapa jenis himpunan itu sendiri, seperti halnya himpunan kosong, himpunan berhingga, dan himpunan tak hingga, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan dapat bekerja sama. Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika mengenai yang pertama, pengertian himpunan, yang kedua, anggota himpunan, yang ketiga, cara menyatakan himpunan, dan yang keempat, atau yang terakhir, himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Yang pertama yaitu pengertian himpunan. Himpunan adalah sekelompok atau kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat didefinisikan atau ditentukan dengan jelas. Coba kalian amati beberapa kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Kumpulan yang termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Bisa contohnya mangga, melon, itu jelas contohnya. Yang keempat, kumpulan binatang yang berkaki dua. Contohnya ayam. Dan yang di sini ada kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Berarti yang contohnya itu tidak jelas. Seperti halnya yang pertama, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Dalam hal ini, siswa yang pandai di sekolah kan terhitung banyak, sehingga tidak dapat langsung diketahui contohnya. Kedua, yaitu kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Yang ketiga, kumpulan makanan yang lezat. Yang kedua, anggota himpunan. Coba amati contoh himpunan berikut. Yang pertama, himpunan sayur-sayuran. Anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Yang kedua, himpunan buah-buahan. Anggotanya nanas, jeruk, apel, dan mangga. Yang ketiga, himpunan ikan. Anggotanya tongkol, gurami, lele, dan mujair. Yang keempat, himpunan bumbu dapur. Anggotanya bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih. Jadi, berdasarkan dari himpunan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Anggota dari himpunan sayur-sayuran ialah kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Dan anggota dari himpunan buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, dan mangga. Dan tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Begitupun mangga bukan anggota dari himpunan ikan. Untuk memperjelas konsep tentang anggota dan bukan anggota dari himpunan, coba nalarkan pikiran kalian dalam kegiatan berikut ini. 1. Mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Dapat dikatakan mangga adalah elemen. Elemen ini maksudnya anggota. Mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan mangga tanda seperti ini yang kita baca dengan elemen atau anggota buah-buahan. Begitupun yang kedua, tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Dapat dikatakan tongkol bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan tongkol seperti tanda ini yang dicoret atau elemen yang dicoret bumbu dapur. Berarti maksudnya tongkol bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Yang ketiga, cara menyatakan himpunan. Cara yang pertama, menyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan dapat menyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung awal. Manakala banyak anggotanya, sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik.
dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Contohnya A. Untuk menyatakan ia himpunan, maka ada tanda kurung kurawal seperti ini. A. Himpunan A itu anggotanya 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Himpunan C anggotanya A, I, U, E, dan O. Himpunan D, lihat di sini ada titik 3 yang menandakan bahwa himpunannya itu anggotanya itu maksudnya sangat banyak. Jadi kita tulisnya seperti ini, titik-titik, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Cara yang kedua dapat menyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat menyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B. Himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C. Adalah himpunan bilangan bulat. Adapun cara yang ketiga, dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. Tanda kurung kurawal X, ada garis P, kurung X, tutup kurung, tanda kurung kurawal, di mana X ini mewakili anggota dari himpunan, dan PX ini menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain seperti halnya Y, Z, dan sebagainya. Misalnya himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan A, maka nilainya seperti ini, tanda kurung kurawal X, ada tanda garis, X lebih kecil dari 6. Mengapa lebih kecil dari 6? Karena ini anggotanya ini lebih kecil dari 6, dan X anggota atau elemen bilangan asli. Bilangan asli ialah bilangan yang dimulai dari 1. Maka himpunan A ini bisa dimodif bentuknya menjadi seperti ini. Contoh, himpunan A di mana X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 8. X adalah bilangan ganjil. Dibaca, A adalah himpunan yang anggotanya semua X demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Begitu pula yang ini. Yang keempat, macam-macam himpunan, diantaranya 1. Himpunan kosong. Dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dinamakan dengan himpunan kosong, dan anggotanya dinotasikan dengan tanda 0 yang dicoret, atau kurung kurawal tanpa isi. Contoh, N adalah himpunan nama-nama bulan dalam setahun, yang diawali dengan huruf C. Nyatakan N dalam notasi himpunan. Penyelesaian, nama-nama bulan dalam setahun adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Karena tidak ada nama bulan yang diawali dengan huruf C, maka N adalah himpunan kosong, atau dapat ditulis dengan N sama dengan kurung kurawal tanpa ada isinya, seperti ini. Yang kedua, himpunan berhingga. Himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga. Contoh, jika A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 13, maka nilai himpunan A itu sendiri ialah 2, 3, 5, 7, dan 11 dengan NA atau banyaknya anggota A yaitu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga, himpunan tak berhingga. Himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Contoh, jika B adalah bilangan asli yang habis dibagi 2, maka himpunan B itu anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, sampai seterusnya. Dan anggotanya itu tidak berhingga. Oleh karena itu, kita menulis NB atau banyaknya anggota B itu sama dengan tidak berhingga. Di sini ada latihan soal, kalian dapat mengerjakannya. Semangat, kamu pasti bisa. Percaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.